Peneliti SMRC Sirajuddin Abbas menilai pembagian pemilih pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni lari ke pasangan Basuki Purnama dan Jarod Saiful Hidayat. Larinya pemilih lantaran performa Agus Silvi di debat kandidat tidak meyakinkan warga DKI Jakarta. Tidak hanya itu, undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan juga sedikit naik. Berarti pemilih Agus Silvi juga menjadi ragu setelah menyaksikan debat. Nah, benarkah terjadi pergeseran dukungan pasca debat? Apakah pergeseran dukungan lebih karena substansi pemaparan Cagup atau karena pemilih yang mulai cenderung rasional? Lalu faktor apa saja yang menyebabkan elektabilitas Ahok meningkat sebagaimana temuan beberapa lembaga survei? Nah, membahas hal itu kita akan mendiskusikannya bersama peneliti SMRC Sirajuddin Abbas dan pengamat komunikasi politik Gun Gun Haryanto. Selamat malam, Mas Sirajuddin Abbas dan juga Mas Gun Gun Haryanto. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, kita tentunya ke SMRC terlebih dahulu yang melakukan survei ya. Kalau kita lihat dari hasil survei yang dipaparkan itu adalah hasil debat pertama. Hasil debat pertama itu menunjukkan bahwa ada pergeseran dukungan. Jadi seberapa besar pergeseran peta dukungan ini? Saya cukup besar. Perubahan terjadi pada dua kandidat apa yang sebelumnya sempat memimpin. Pertama Ahok, saya kira dia naik cukup signifikan di atas 8%. Sementara Agus juga turun di kisaran itu juga, antara 7 atau 8% juga turunnya. Dan itu terjadi dalam dalam hitungan kita dalam periode 1 bulan terakhir. Dan kalau kita cek apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan itu, diantaranya adalah debat, ya. Jadi debat dalam hal ini memberikan debat pertama. Jadi debat mendorong pemilih untuk berubah pikiran. Nah, itu artinya ada migrasi pemilih yang sebelumnya sempat ada di kubu Agus Silvi, sekarang pindah kembali ke Ahok. Dan itu terlihat betul karena perubahan di pasangan nomor 3 tidak terlalu banyak, itu ada di margin error sekitar 2 sekian persen. Dan kalau ada di dalam margin error itu artinya bisa iya bisa tidak gitu perubahannya, gitu, bisa ke atas bisa ke bawah. Nah, dalam situasi seperti itu maka kita melihat bahwa performance dari kandidat, penguasaan masalah yang dibahas dalam debat itu, termasuk program-program yang ditawarkan kepada masyarakat, menjadi bagian penting dari penentuan sikap masyarakat itu. Nah, ini disebabkan karena mayoritas pemilih Jakarta ini pemilih rasional, jadi faktor itu menjadi sangat penting. Jadi debat dalam hal ini menentukan pilihan untuk masyarakat Jakarta. Kita akan lihat hasil lengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Carlos Michael. Nah, di debat publik antar kandidat akan memperlihatkan kualitas masing-masing kandidat dalam menangani masalah-masalah pelik di ibu kota. Nah, pengaruh besar debat publik kandidat akan mempengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters di Pilkada DKI Jakarta. Nah, hasil sejumlah lembaga survei memperlihatkan besaran undecided voters cukup tinggi. Selanjutnya, rekan Carlos akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan, Carlos. Iya, Valerina Daniel dan juga bapak-bapak yang ada di studio, kita akan lihat sejumlah survei pendukung Cagup yang berpaling. Apakah ini benar? Kita lihat survei elektabilitas Cagup DKI Jakarta. Ini adalah dari SMRC yang mengukur elektabilitas Cagup dan Cawagup DKI. Desember 2016 misalnya Agus Silvi nomor urut 1 itu berada di 30,8%, sementara di Januari 2017 ini menurun 22,5%. Sementara pasangan petahana Ahok Jarot pada Desember 2016 ini di 28,8%, ini naik cukup pesat. Di Januari 2017 34,8%. Sementara pasangan nomor urut 3 Anies Sandi pada Desember 2016 di 24,4%, ini meningkat tapi tidak signifikan, ini hanya 26,4% di Januari 2017. Dan undecided voter Desember 2016 sekitar 16%, ini hanya naik sekitar 0,4 poin menjadi 16,4%. Itu adalah survei dari SMRC. Kita lihat survei lainnya dari indikator politik. Agus Silvi pada November 2016 30,4%, turun
turun di Januari 2017 di 23,6%. Sementara Ahok Jarot di November 2016 26,2%. Ini naik cukup signifikan di Januari 2017 di angka 38,2%. Sementara pasangan nomor urut 3 Anies Sandi pada November 2016 24,5%. Sementara di Januari 2017 ini turun menjadi 23,8%. Ini menarik karena yang diukur oleh indikator politik undecided voter justru November 2016 itu besar 18,9%. Ini turun di Januari 2017 menjadi 14,5%. Kita lihat lain lagi yang diukur oleh Populi Center. Misalnya Agus Silvi di Oktober 2016 itu hanya sekitar 15,8%. Ini meningkat di Januari 2017 sebesar 25%. Sementara pasangan Ahok Jarot di Oktober 2016 itu angkanya 45,5%. Januari 2017 justru turun menjadi 36,7%. Sementara pasangan nomor urut 3 Anies Sandi kita lihat Oktober 2016 sebesar 23,5%. Ini naik tapi tidak signifikan di Januari 2017 di angka 28,5%. Dan undecided voter sebelumnya 15,2% di Oktober 2016 turun menjadi 9,8% di Januari 2017. Kita lihat kemudian apa saja faktor pendongkrak elektabilitas. Ini pertama efektivitas kampanye, kemudian personality yang baik, lalu ada program yang menyentuh rakyat. Lalu dampak debat pilkada yang sudah berlangsung selama 2 kali. Kita lihat apa dampaknya bagi pemilu ini. Kita mencoba menghadirkan informasinya bahwa dampak debat itu mampu mempengaruhi elektabilitas, sementara menggait swing voters, memetakan pendukung yang fanatik. Itu dampak debat pilkada yang sudah berlangsung selama 2 kali. Lalu seperti apa segmentasi pemilih DKI? Kita lihat di sini. Pemirsa, pertama adalah mereka yang rasional. Warga Jakarta cukup kritis, kemantapan pemilih rendah, sehingga pemilih yang berpindah pilihan masih tinggi. Lalu kemudian mereka yang belum menentukan pilihan dan fluktuatif juga masih ada. Lalu selanjutnya mereka yang sosiologis. Pemilih ini memilih pasangan calon karena memiliki kesamaan asal daerah atau juga kesamaan agama atau keyakinan. Lalu yang ketiga adalah psikologis, situasi hati kepada pasangan calon, contohnya ketampanan pasangan calon atau mungkin kecantikan satu-satunya wanita yang ada di pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ini. Lalu yang terakhir, alasan pemilih AHY berpaling ke Ahok. Kita lihat pertama ini adalah masyarakat masih ragu terhadap kepemimpinan keduanya jika terpilih dalam Pilgub Februari mendatang. Ahok dinilai memiliki kemampuan memimpin yang baik, jujur, bersih, dan terbebas dari tindakan korupsi. Lalu yang terakhir, Ahok dianggap sudah terbukti hasil kerjanya dan berpengalaman di pemerintahan. Itu kenapa kemudian pendukung Cagup berpaling. Kita lihat nanti 15 Februari, tapi kita lanjutkan pembahasannya bersama Bapak-Bapak di studio. Valerina. Baik, terima kasih Carlos atas pemaparannya. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog kita malam hari ini. Saya ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Gimana komentarnya? Tadi kalau Mas Sirojudin Abbas mengatakan bahwa ini peta debat pertama. Nah, kalau kita lihat sebenarnya seberapa besar signifikansi debat pertama ini kepada pergeseran peta dukungan? Jadi begini, tidak ada faktor tunggal dalam konteks naik turunnya suara paslon ya. Selalu ada banyak variabel. Contoh misalnya dalam konteks pendekatan political marketing, mereka kan sudah melakukan banyak strategi. Paling konkret misalnya pendekatan public relations politik ke basis-basis komunitas, dan itu mereka turun ke berbagai titik dan sudah lama dilakukan. Kemudian fase berikutnya yang banyak ditonton, diperhatikan terutama di televisi, itu tentu adalah debat. Ini kita sebut sebagai panggung opini publik, karena kalau kita bicara opini publik dari aspek akademik, itu kan selalu berjalan 3 tahap. Yang disebut pertama itu stage of brainstorming. Jadi orang mulai membicarakan, ini kalau kita sering sebut dalam istilah komunikasi politik, Mas Abbas,
sebagai fase orientasi. Si halayak itu mulai mengenal secara lebih dekat kandidat dalam konteks panggung yang benar-benar dialektis, karena di situ akan ada uji konsep, uji gagasan. Nah, biasanya panggung kedua, debat kedua dan debat ketiga itu semakin peneguhan atas orientasi itu yang sering kita sebut sebagai fase koorientasi. Nah, di fase koorientasi ini biasanya itu muncul yang bukan hanya pengenalan tapi konsensus atas dukungan. Misalnya semakin menguat atau semakin menurun, dan itu sudah mulai akan tergambar fluktuasi itu pada solid stage-nya, ya. Kalau diibaratkan panggung itu selalu berjalan 3 tahap. Jadi panggung perbincangan awal, kemudian yang kedua panggung konsolidasi suara atau opini, kemudian yang ketiga panggung solidnya dukungan. Dan itu alamiah dalam konteks opini publik. Perdebatannya sendiri misalnya terjadi di Bidakara, tetapi diskursusnya itu akan terjadi di beragam kanal publik, contohnya di media massa, kemudian di media sosial. Dan pengaruhnya sebenarnya itu yang kemudian banyak memapar perubahan perilaku memilih biasanya. Jadi bukan hanya menonton panggungnya, tetapi perbincangan-perbincangannya dan kemudian beragam juga stimulan yang dilakukan oleh para pasangan untuk kemudian menaikkan citranya atau menurunkan kandidat lain. Ini yang disebut dengan strategi delegitimasi dan legitimasi dirinya. Oke, jadi bukan semata karena debat ya, tapi setelah debat pun pasti akan berkembang. Nah, kalau kita lihat ini Mas Abbas tadi sempat dikatakan bahwa pemilih dari AHY itu akan sudah berpaling ke Ahok. Apa yang bisa membuktikan atau gambaran apa yang bisa menggambarkan ini? Saya kira yang paling penting itu pertama dari pergeseran, dari fluktuasi keduanya. Itu perpindahannya kelihatan betul. Pada saat tekanan massa yang begitu besar di Oktober, November, dan awal Desember itu, opini itu tidak berada di posisi Ahok dan dukungannya terus menurun secara drastis penurunannya. Dan pada momen itu pihak yang dianggap paling mendapat keuntungan dari tekanan massa terhadap Ahok itu adalah AHY, bukan Anies. Nah, tetapi saya kira itu emosi sesaat karena itu bagian dari strategi politik yang dimainkan saya kira dari pihak massa protester dan juga dari pihak tim kampanye AHY juga, bahwa sentimen emosional itu yang betul-betul dimainkan. Dan memang entah apa yang menghubungkan antara gerakan massa ini dengan keuntungan tim kampanye AHY, tapi yang pasti bahwa tekanan aspek emosional di dalam periode itu memang ada efek. Nah, ke Ahok negatif dan positif ke Agus. Nah, kemudian tetapi ketika situasi makro sudah berubah, meja mulai berbalik gitu. Kepercayaan masyarakat terhadap calon-calon kelihatannya kembali lagi. Emosi yang meluap sesaat itu pelan-pelan juga stabil kembali. Dan pada situasi itulah maka masyarakat kembali pada aspek rasionalnya ketika akan menentukan pilihan. Nah, kalau kita cek sejumlah indikator yang menunjukkan indikator-indikator rasionalitas dalam alasan memilih, itu kelihatan betul bahwa aspek bukti kerja, lalu soal pengalaman di kepemerintahan, soal kejujuran, dan ini soal integritas personal, itu jauh lebih dominan ketimbang aspek-aspek yang emosional itu. Aspek emosionalnya ya yang psikologis itu, ada soal karakter personalnya, misalnya lemah lembut bicaranya, ganteng, juga aspek yang sosiologis itu, agama gitu. Nah, sudah meredup, itu kelihatannya sudah lebih stabil. Dan ketika situasi lebih stabil, maka masyarakat sekarang kembali pada yang lebih penting dalam demokrasi. Sejauh mana pemerintah dan pemimpin bisa bekerja untuk sebesar-besarnya kemampuan masyarakat. Itu tergambar ketika debat atau memang karena tadi Anda mengatakan situasi makronya yang sudah membuat itu akhirnya pendukung bergeser?
Saya kira situasi makro sosial politik Jakarta saat ini memang cukup kondusif. Ketakutan di tingkat grassroots sedang menurun saat ini. Dan di bulan Oktober November misalnya masyarakat takut untuk sekedar pakai baju kotak-kotak. Sekarang sudah biasa saja gitu. Dan ancaman-ancaman keagamaan terhadap sesama warga juga mulai berkurang. Nah, itu artinya apa? Situasi makro itu memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk memikirkan kembali sikap dan penilaian terhadap kandidat itu. Nah, pada saat Oktober, November, dan Desember awal itu memang masyarakat sedang ke euforia terhadap calon alternatif, dalam hal ini Agus, dengan membawa nama besar Partai Demokrat dan ayahnya sebagai presiden. Nah, tetapi ketika sudah melihat lebih dekat lagi dan tahu betul kualitasnya sebagaimana ditunjukkan di dalam panggung, lalu di frame sedemikian rupa lewat berbagai media, medium, dan opini publik yang digiring lewat berbagai kanal informasi yang bisa diakses masyarakat mempunyai bisa mendapatkan informasi relatif lebih berimbang. Nah, ketika itulah mereka bisa secara rasional membandingkan kualifikasi. Seberapa besar pengaruhnya antara debat dengan situasi makro itu perbandingannya untuk menentukan pergeseran peta dukungan? Debat itu hanya mengkonsolidasi situasi. Jadi kan gini, seandainya debat itu dilaksanakan di bulan Desember awal atau di November, itu situasinya saya kira tidak menguntungkan buat Ahok. Tapi ketika debat dilaksanakan di dalam konteks kondisi makro yang demikian, maka Ahok bisa mendapatkan itu. Jadi saya kira itu yang saling mengisi, dan saya kira debat hanya mengkapitalisasi dari kondisi itu. Baik, kita akan lanjutkan dialog ini nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.